pertama yaitu hukum Islam di Asia Tenggara, yaitu Indonesia. Nah, Islam masuk ke Nusantara yaitu melalui 3 teori. Yang pertama yaitu teori Gujarat, teori Makkah, dan teori Persia. Selain 3 teori ini, ada satu teori terbaru yang dikenal dengan teori Tiongkok. Nah, teori Tiongkok ini adalah yaitu teori di mana agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh perantau Tionghoa. Salah satu argumen yang menjadi dasar adalah fakta bahwa orang-orang Tionghoa sudah ada di Kepulauan Nusantara sejak abad pertama Hijriah. Nah, kitab yang dipedomankan atau bukti nisan yang ada itu produk hukumnya seperti KHI. Nah, KHI itu adalah himpunan dari kaidah-kaidah hukum Islam yang bersumber dari kitab-kitab fikih atau mazhab al-Syafi'iyah serta pandangan ulama dalam satu buku hukum yang disusun dalam bentuk dan memakai bahasa perundang-undangan. Nah, KHI ini dilampirkan pada instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Nah, dalam instruksi Presiden tersebut disebutkan bahwa KHI ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan. Selain itu, KHI juga menjadi petunjuk bagi para hakim pengadilan agama sehingga tidak terjadi lagi simpang siur terhadap putusan hakim. Nah, tanpa adanya KHI ini, para hakim di pengadilan agama dalam mengadili perkaranya berpedoman kepada referensi kitab fikih yang dibuat oleh para ahli hukum terdahulunya. Nah, hakim yang mengadili perkara yang sama sering kali di putusannya berbeda bisa menjadi patokan bagi dia itu. Nah, contohnya itu bagian kedua calon mempelai pasal 15, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Nah, contoh dari perundang-undangan yang memiliki muatan materi hukum Islam yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang hukum perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang saat ini telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Nah, selain itu, seiring dengan perkembangan konsepsi otonomi daerah di Indonesia, hukum Islam juga telah banyak transformasikan menjadi peraturan daerah yang berlaku di beberapa daerah di Indonesia. Nah, jadi bagaimana hukum Islam dari segi diberlakukannya hukum pidana dan perdata Islam? Nah, praktek penegakan hukum Islam di Indonesia ini cenderung dibenturkan dengan sumber-sumber hukum yang lain. Ada asumsi bahwa hukum Islam ini mengalami disharmonisasi dengan hukum nasional dalam beberapa kasus hukum. Nah, ada kekhawatiran dan kecemasan jumlah kalangan apabila penerapan jinayah atau hukum pidana Islam ini diterapkan, maka akan bertentangan dengan hak asasi manusia sebagai nilai-nilai universal. Nah, Indonesia merupakan negara bangsa yang sumber hukumnya didasarkan kepada Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, pasca kemerdekaan Republik Indonesia, biasanya Presiden Soekarno pernah berjanji memberikan kewenangan Aceh untuk melakukan hukum Islam di bumi Serambi Mekah ini. Ketika itu Soekarno meminta agar untuk membantu perang antara Indonesia melawan Belanda. Daud Burhani yang menyanggupi permintaan Soekarno dengan 2 syarat, yaitu perang berdasarkan fisabilillah dan Aceh diberikan kebebasan menjalankan syariat Islam nantinya. Soekarno pun menyanggupi 2 syarat tersebut. Saat itu Daud Burhani meminta perjanjian tertulis sebagai bukti untuk diperlakukannya kepada rakyat Aceh. Nah, itu jadi contoh dari kasusnya. Sejarah masuknya Islam di Malaysia. Sejarah masuknya Islam Indonesia ini tidak terlepas dari peran kerajaan Melayu jauh sebelum datangnya negara Inggris di kawasan tersebut. Sebab kerajaan-kerajaan di Malaysia ini dalam sejarahnya dikenal sebagai kerajaan Islam, dan oleh pedagang Gujarat keberadaan kerajaan tersebut dimanfaatkan untuk berdakwah Islam ke Malaysia pada sekitar abad ke-9. Dari sini dapat dipahami bahwa Islam sampai ke Malaysia lebih
belakangan ketimbang sampainya Islam di Indonesia yang sudah terdahulu pada abad ke-7. Penerapan hukum di sana yaitu hukum Islam di Malaysia dalam segala bidang merupakan fenomena kultural karena hukum Islam ini berkembang bersamaan dengan masuknya Islam di wilayah ini. Nah, alasan ini yang menyebabkan hukum Islam dapat diterima dengan mudah di Malaysia, meskipun pada wilayah ini terdapat berbagai suku dan agama. Nah, pluralisme hukum yang berlaku di Malaysia ini disebabkan banyaknya macam agama yang oleh penguasa tetap menghargainya. Nah, bukti diterapkannya hukum Islam di Malaysia ini yaitu terdiri atas 3 fase periode. 3 fase periode Melayu, yaitu periode penjajahan, periode kemerdekaan. Nah, kodifikasi hukum yang paling awal di Malaysia ini yaitu ditulis dalam aksara Jawi dan memuat daftar mengenai 10 aturan bagi pelanggarnya mendapat hukuman. Prasasti ini dibuat pada hari Jumat 4 Rajab 202 Hijriah atau Februari 1303 Masehi. Nah, selain kodifikasi hukum tersebut, terdapat pula risalah hukum kaum atau buku hukum singkat Melaka yang mengatur semua menyangkut keperdataan dan bahkan pidana Islam. Nah, setelah kemerdekaan tahun 1957, otoritas legalisasi dalam hal agama dan hukum Islam diserahkan oleh Konstitusi Federal kepala negara-negara bagian. Nah, kepala agama Islam di setiap negara bagian dipegang oleh penguasanya sebuah dewan agama Islam yang terdapat di seluruh negara bagian, termasuk wilayah federal yang bertugas memberikan nasihat kepada penguasa atau yang dipertuakan agung. Wujud lain penerapan hukum Islam di Malaysia ini yaitu bukan hanya dalam bentuk perdata, tetapi juga ada dalam bentuk pidana. Nah, hal ini nampak dari berbagai informasi yang telah diangkat oleh cendekiawan Malaysia dan tanya itu Nizam, yaitu ukubah dalam Islam dan pelaksanaannya di Malaysia, yaitu oleh Prof. Dato Mahmud Syahadan Awang Othman. Ada lagi yaitu ukubah menurut Undang-Undang Jinayah Siasah, yaitu oleh Profesor Madya Dr. Mat Saad Abdullah, dan ukubah dalam jinayah qisas dan pelaksanaan dalam masyarakat majemuk yaitu oleh Profesor Madya Mat Saad Abdul Rahman, dan ukubah di dalam jinayah takzir dari pelaksanaannya dalam masyarakat majemuk. Nah, selain berbagai bentuk bentuk pidana Islam tersebut, ada lagi nih rumusan hukum baru tersebut di dalam sebuah konferensi nasional yang diadakan di Kedah untuk membicarakan hukum Islam, khususnya membahas yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai lanjutan dibentuk sebuah komite yang terdiri dari ahli hukum Islam dan anggota bantuan hukum untuk mempertimbangkan berbagai amandemen. Olehnya itu mereka dikirim berbagai negara Islam untuk mempelajari hukum Islam dan penerapannya di negara tersebut. Nah, hasil rumusan undang-undangnya yaitu yang pertama itu administrasi hukum Islam. Itu contohnya Hukum Administrasi Pengadilan Syariah Kelantan 1992. Dan yang kedua itu Hukum Keluarga. Itu contohnya Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Kelanan 1983. Dan yang ketiga Acara Pidana. Itu contohnya Undang-Undang Hukum Acara Pidana Islam Kelantan 1984. Dan keempat Acara Perdata, yaitu Hukum Acara Perdata Islam Kelantan 1984. Dan yang kelima itu pembuktian, yaitu Undang-Undang Pembuktian Pengadilan Syariah Wilayah Federal. Dan yang keenam itu Bait al-Mal. Penduduk negara Singapura mayoritas pendatang yang terutama berasal dari etnis Cina. Penduduk Singapura yang beragama Islam bisa terbilang minoritas dan hampir semua berasal dari orang Melayu. Nah, Singapura telah menjadi rute bagi pedagang orang Muslim dari Timur Tengah yaitu sejak abad ke-15 dan menjadi sejarah masuknya Islam ke Singapura. Sebenarnya cara masuk Islam ke Singapura itu tidak jauh berbeda dengan cara masuknya Islam ke negara Asia Tenggara lainnya. Islam masuk ke Singapura ini melalui cara perdagangan dan ada juga pernikahan pedagang Arab dengan penduduk setempat. Kemudian dia tinggal dan menetap Singapura dan membantu Islam berkembang di daerah itunya. Keberadaan
keberadaan hukum Islam di Singapura tidak bisa lepas dari peran umat Islam yang ada di negara tersebut. Umat Islam Singapura berusaha keras untuk mendekati pemerintah agar mengesahkan suatu undang-undang yang mengatur hukum individu dan keluarga Islam di Singapura. Setelah diupayakannya selama bertahun-tahun, barulah pada tahun 1966 pemerintah mengeluarkan rancangan undang-undang parlemen dan menerima undang-undang administrasi hukum Islam atau disingkat dengan AMLA. Nah, undang-undang ini telah dinilai oleh perwakilan dari berbagai suku dan mazhab yang ada di Singapura. Pada tahun 1966, AMLA ini mengusulkan pembentukan Majelis Ulama Islam Gapura atau Islamic Religious Council of Singapore atau MUIS sebagai suatu hukum. Tugas mereka yaitu mengatur kegiatan Islam di Singapura seperti mengeluarkan sertifikat halal untuk makanan yang menurut ketentuan Islam baik dan untuk dikonsumsi atau tidaknya, dan melakukan perhitungan waktu sholat di Singapura dan menjadi penyelenggaraan pernikahan secara Islam. Dan ada fungsi dari atau tugas dari Majelis Ulama Islam ini yaitu contohnya memberi saran kepada Presiden Singapura dan masalah-masalah yang berkaitan dengan agama Islam di Singapura, mengurusi masalah-masalah yang berkaitan dengan agama dan kaum muslim di Singapura, termasuk urusan hak dan sertifikat halal, dan mengelola pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan mengelola masjid dan madrasah di Singapura. Nah, untuk penerapan hukumnya di Singapura ini dapat dilihat contohnya itu dalam upacara pernikahan. Nah, AMLA menggariskan bahwa orang yang ingin menikah itu harus mencapai umur 16 tahun. Namun, meskipun demikian, apabila ada permohonan kawin orang-orang yang belum mencapai usia 16 tahun, pengadilan agama dalam situasi tertentu dapat mengabulkan permohonan tersebut bila memang yang memohon itu benar-benar sudah dewasa. Nah, selain itu, AMLA juga mengharuskan suami yang ingin menikah lagi atau beristri lebih dari satu untuk membuat permohonan khusus yang menyatakan alasannya. Pernyataan yang menunjukkan dia sanggup nggak untuk membiayai hidup dua istrinya itu. Nah, untuk kepentingan administrasi, AMLA meminta agar melaporkan setiap talak yang dijatuhkan dalam jangka waktu seminggu untuk dicatat pasangan suami istri tersebut. Juga harus mengisi lembaran yang sudah ditentukan oleh AMLA tersebut. Brunei. Pada awal abad ke-16, Kesultanan Brunei merupakan negara yang kuat yang memiliki otoritas tidak hanya meliputi seluruh pulau Borneo tetapi juga berbagai pulau-pulau Sulu dan Filipina. Kemudian memasuki abad ke-17 hingga abad ke-18, kekuasaan Kesultanan Brunei mulai berkurang akibat adanya konsesi 13 yang dibuat oleh Belanda, Inggris, Raja Sarawak, British North Borneo Company, dan serangan para pembajak. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Hasan yaitu 1605 sampai 1619 Masehi, yaitu sebelum kedatangan Inggris, beliau telah membuat sebuah aturan hukum di mana aturan hukum itu dipergunakan pada waktu itu. Aturan hukum Islam tersebut kemudian dikanunkan dengan nama Hukum Kanun Brunei. Kemudian disempurnakan oleh pemimpinnya setelahnya yaitu Sultan Jalilul Jabar. Awal perubahan hukum di Brunei berdampak pada dipersempitnya kewenangan Kanun Brunei yang Islami yang dibatasi hanya pada persoalan undang-undang perdata. Sebagaimana buktinya yaitu adanya Undang-Undang Muhammad Law Enactment yaitu nomor 1 tahun 1911 Masehi yang khususnya mengatur masalah ibadah, nikah, dan cerai bagi orang Islam. Selanjutnya pada tahun 1913 keluar peraturan pelaksanaan tentang pendaftaran perkawinan dan perceraian yang dikenal dengan Muhammad Marriage and Reform Enactment yaitu nomor 2 tahun 1913. Dan selanjutnya itu pada tahun 1955 dibentuk lagi Undang-Undang Majelis Agama Islam, yaitu Majelis Agama Islam, Adat Negeri, dan Mahkamah Kadi nomor 20 tahun 1955 dengan tujuannya yaitu untuk
untuk menyatukan undang-undang yang berkaitan dengan hukum Islam. Nah, setelah berturut-turut itu mengalami amandemen, yaitu mulai tahun 1957, 1960, 1961, dan 1967. Nah, ketika terjadi Revision Law of Brunei pada tahun 1984, undang-undang ini pun mengalami revisi, tapi hanya sedikit. Di samping namanya dirubah dengan undang-undang, Majelis Agama dan Mahkamah Kadi Penggal dalam undang-undang tersebut masalah hukum keluarga Islam diatur hanya 29 pasal, yaitu di bawah aturan Marriage and Divorcement di bagian ke-6 yang berawal dari pasal 134 sampai 157. Persoalan hukum keluarga Islam di Brunei ini diatur dalam undang-undang hanya mengatur persoalan perkawinan, perceraian, dan pembiayaan hidup atau nafkah. Tampak dari pembatasan kewenangan pemberlakuan hukum Islam di Brunei Darussalam ini berawal dari masa penjajahan Inggris. Nah, pembatasan hukum Islam dan keinginan memperlakukan hukum negaranya adalah merupakan ciri dari sebuah penjajahan. Kenyataan tersebut juga pernah dialami oleh bangsa Indonesia ketika dijajah oleh pemerintah kolonial Belanda. Islam di Filipina. Islam merupakan agama terbesar kedua yang dianut oleh masyarakat Filipina. Proses Islamisasi di Filipina diperkirakan mulai pada abad ke-14 yang dilakukan oleh para ulama dari pedagang asal Arab, India, Persia, dan Indonesia. Hukum Islam di Filipina yaitu daerah Filipina yang eksis dengan Islamnya, yakni Sulu dan Maguindanao. Nah, masing-masing penguasa Sulu dan Maguindanao memperlakukan kitab hukum Diwan Tausuk dan Luara Samaguindanao. Kedua kitab ini berdasarkan pada kitab fikih Islam mazhab Syafi'i. Pada tanggal 13 Agustus 1973 dibentuklah staf riset untuk kodifikasi Undang-Undang Islam Filipina. Staf tersebut bertugas menggali, mengumpulkan, dan menyusun bahan-bahan penelitian tentang hukum perseorangan Muslim Filipina. Dan pada tanggal 23 Desember 1974, pemerintah mengeluarkan perintah eksekutif nomor 442 yang menetapkan Komite Undang-Undang Kepresidenan untuk mengkaji Kitab Undang-Undang Muslim Filipina. Sebagai hasil dari kinerja komite ini, setelah diajukannya kepada Presiden Filipina saat itu, yaitu Presiden Marcos, ditetapkan PTTD nomor 1083 pada tanggal 4 Februari 1977 yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Perseorangan Muslim Filipina. Nah, undang-undang ini disusun dalam 5 buah buku yang memuat 150 pasal yang meliputi perkara ketentuan umum, ketentuan keluarga, hubungan keluarga dan manusia, pewarisan, penyelesaian pertikaian, pendapat berkaitan dengan undang-undang, peruntukan jinaah dan peruntukan peralihan. Aturan mengenai waris terdapat dalam Dekret Presiden yaitu nomor 1083 tanggal 4 Februari 1977. Di dalam buku ini terdiri dari 4 judul, yaitu 4 judul atau pasal 89 sampai 136. Judul yang pertama itu mengenai ketentuan umum, judul yang kedua mengenai pewaris dan wasiat, judul yang ketiganya mengenai pewarisan menurut undang-undang, dan judul yang keempatnya yaitu membahas tentang penyelesaian persoalan pembagian harta pusaka. Nah, secara garis besarnya peraturan pembagian waris bagi Muslim Filipina sama dengan peraturan waris yang ada di Indonesia, karena mereka sama-sama menganut mazhab yang itu mazhab Imam Syafi'i. Nah, terbitnya Dekret Presiden mengenai Undang-Undang Keluarga Islam, walaupun tidak terkenal sebagai
tidak terkenal sebagai negara Muslim, namun ternyata penganut agama Islam di Filipina ini cukup banyak juga. Jadi para Muslim di Filipina pun ternyata telah melakukan asimilasi sendiri antara kepercayaan pada agama dan budaya tradisional di Indonesia, tradisional di sana. Nah, termasuk mengenai adat pernikahan.